Listeners, balik lagi bersama Andra. Yes, bener banget listeners ya. Nah, ini dia di jam 15 sore atau menjelang sore ya listeners ya. Ini di radio pastinya sudah masuk yang namanya di sini aja. Nah, di sini aja nih kebetulan banget. Ini hadir di studio yang lama banget udah kita tunggu-tunggu. Ini tertunda terus dan akhirnya alhamdulillah hadir di studio di radio. Siapa lagi kalau bukan Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Selamat sore ini Bapak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, dari suaranya aja Bapak sehat walafiat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sudah lama nih nggak ketemu. Dari beberapa minggu yang lalu, bahkan bulan yang lalu ini menunggu Bapak hadir di studio di radio ini batal terus Pak. Saya jadi agak sedikit kecewa. Aduh, mungkin Bapak punya kesibukan lain sehingga dibatalkan. Dan alhamdulillah hari ini Pak berhasil kita bertemu ini Pak dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan tentunya sebelum kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak. Iya. Bapak sering dengar di radio nggak nih Pak? Terlalu sering tidak. Iya, tapi adalah Pak ya. Adalah mungkin di mobil juga pada saat waktu perjalanan ada dengar ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Mungkin ada dengar suara juga, suara saya nih Pak. Insya Allah ada. Rasanya tidak berubah suara. Nggak berubah ya Pak. Alhamdulillah. Iya Pak, benar banget. Iya. Ini satu kebanggaan kita datang Wakil Gubernur Jambi yang memang kita tahu beliau juga super sibuk ini. Cuman kita juga ingin bercerita di tengah kesibukannya yang sudah hadir di sini. Cerita dikit dong Pak tentang aktivitas keseharian Bapak ini nih. Mungkin disibukkan dengan agenda protokoler, tapi mungkin ada juga yang lainnya ingin Bapak ceritakan juga. Silakan ini Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kembali bersyukur walaupun terlambat. Iya. Bagaimana dijadwalkan, tapi hari ini alhamdulillah bisa bertemu, bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Kalau ditanya persoalan kesibukan, ya dibilang terlalu sibuk juga enggak sibuk, tapi nyatanya sibuk. Nyatanya sibuk ya Pak ya. Tapi jenis apa, bentuk apa kesibukan itu, ya saya harus katakan apa adanya. Karena saya sekarang sedang menjabat sebagai wakil gubernur, tentunya adalah menjadi agenda pokok adalah apa yang menjadi tugas gubernur. Betul. Yang diwakilkan kepada saya sebagai wakil atau tugas wakil gubernur sendiri. Artinya tugas-tugas pemerintahan lah ya. Karena memang ada yang memang tugas fokus untuk wakil gubernur, tapi juga ada memang tugas yang ditugaskan oleh gubernur. Dan itu memang sudah harus siap seperti itu. Jadi memang agenda itu diatur oleh Karo Adpim dan protokoler, artinya kita tidak bisa lari dari itu tugas pokoknya. Itu tugas pokoknya. Tapi di sela-sela itu, ya, namanya sibuk kan tentu ada waktu juga kan. Ada waktu untuk santai Pak ya. Alhamdulillah saya tidak pernah berniat dan tidak juga meninggalkan kesibukan-kesibukan saya pada hari sebelumnya. Apa itu Ya, Pak? kegiatan pertama kegiatan masyarakat. Ya. Ya, kalau bahasa kerennya ya diundang ke sana kemari, baik hajatan atau syukuran, pernikahan, pernikahan dan lain sebagainya. Iya. Ke majelis taklim, ke masjid, pondok pesantren. Masih disempatkan itu Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Tapi saya ulangi, disempatkan manakala tidak berbarengan dengan tugas yang kita terima dari tugas pemerintahan. Oh iya. Tapi sebenarnya juga ke pondok pesantren, ke madrasah, ke pengajian itu juga sebenarnya ada juga yang memang itu menjadi tugas dari pemerintah dalam arti masyarakat mengundang secara formal. Oh seperti itu, jadi sekaligus ya Pak. Dan kadang-kadang juga Pak Gubernur juga sering kesibukan super sibuk beliau. Super saya katakan super beliau. Diundang di masyarakat juga. Begitu pas saya ada waktu diwakilkan kepada saya itu. Jadi artinya di samping tugas pemerintahan sebagai wakil gubernur ya tugas kemasyarakatan, sosial. Insya Allah sebisa-bisanya tetap kami laksanakan sebagai biasa. Di samping tentunya adalah tugas bagaimana tanggung jawab dalam keluarga. Oh iya, jadi berbagi tugas ya Pak ya. Kita pilah-pilah lah kan. Ya seperti itu ya.
Ya alhamdulillah selama ini dibilang atau dikatakan lancar juga relatif, tapi ya alhamdulillah berjalan apa adanya lah. Berjalan apa adanya ya Pak ya. Itu yang memang ada di Bapak Abdullah Sani ini sebagai wakil gubernur yang sekarang ini menjabat, memang low profile orangnya masih itu Pak ya, terus dipertahankan itu Pak ya. Saya tidak mengatakan saya low profile, tidak, tapi apa adanya saya down to earth ya Pak ya. Dari sejak muda dulu. Gitu. Iya benar banget. Saya ingat juga Bapak waktu itu ada mampir ke tetangga rumah saya. Tetangga saya kebetulan ada yang lagi berduka, Bapak datang, itu wah salah satu ini memang itulah Bapak Abdullah Sani. Nah, bicara mengenai Bapak memang terlepas dari itu semua pastinya penghargaan didapat juga ini. Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI tahun 2015 itu menyangkut apa itu Pak? Ini di listeners banyak yang belum tahu nih Pak. Ya, menyangkut tugas di sosial. Oh, tugas di sosial ya Pak ya. Sebenarnya itu kan tidak murni saya, karena menyangkut di jabatan kan gitu. Kalau seperti saya itu. Saya tidak katakan itu penghargaan untuk Abdullah Sani, bukan itu. Karena penghargaan sebagai pejabat pada waktu itu. Iya, tapi tidak terlepas dari peran Bapak juga kan ya. Ya relatif lah. Relatif ya Pak. Dan tidak bisa sendiri kok. Ya, kan namanya desain sosial tentunya dinas sosialnya kan amat sangat berperan seperti itu. Iya. Di samping arahan dan betul dari pimpinan kita kan seperti itu. Seperti itu Pak ya. Nah, oke. Yang mana juga ini tentunya sosial, terutama dinas sosial juga ini kebetulan lagi disorot juga ini Pak ya. Iya. Baik. Itulah dari Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Dr. Andes Abdullah Sani, MPDI. Nah, Pak, ini saya juga ingin bertanya nih. Ini juga saya mewakili di listeners yang di luar sana, Pak. Ini cita-cita seorang Bapak Abdullah Sani waktu kecil apa sih, Pak? Ada bercita-cita ingin jadi Wakil Gubernur nggak, Pak? Jadi, seingat saya mudah-mudahan tidak salah. Sejak kecil saya hanya kepingin sekolah. Bahkan cita-cita saya awalnya adalah harus mondok pesantren. Pondok pesantren, jadi santri. Bahkan orang tua saya pengen betul saya harus bermondok pesantren. Dan tidak tanggung-tanggung di Gontor pada waktu itu. Oh, di Gontor. Tetapi ya alhamdulillah juga tidak berkesampaian. Tapi karena tidak sampai di situ ya kita ya bukan apa adanya. Artinya kita mencari ya walaupun tidak di pondok pesantren yang secara level-level besar, yang penting kita belajar, mengaji, mencari ilmu. Itu aja ya. Dan waktu itu tidak ada terngiang, terbetik di hati, tidak ada khayalan apapun untuk menjadi ini dan itu. Hanya punya ilmu, punya bekal, ya mudah-mudahan bisa berguna untuk orang banyak. Itu banyak. Kalau waktu itu tidak lebih dari itu, Pak. Tidak lebih dari itu ya. Dan pastinya itu semua terjawab ya Pak ya. Jadi ada kata ikhlas untuk melakukan itu semua ya Pak ya. Bahkan mohon maaf sudah dewasa, sudah punya anak. Iya. Saya pergi haji, doa saya tidak panjang-panjang, tidak. Apa itu doanya? Selain minta ampun kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan kepada kami, sekeluarga dan teman-teman, sahabat semuanya, kemudahan urusan dunia dan akhirat. Wah, iya. Simple aja. Tapi alhamdulillah ya, apakah doa orang tua saya, apakah doa saya dan sebagainya, di antaranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita syukuri itu. Syukuri alhamdulillah memang. Tapi kepingin jadi ini itu waktu itu insya Allah saya tidak lupa tidak ada terbetik mau jadi apa. Tidak ada terpikir sedikit pun juga Pak ya. Kemudahan urusan dunia itu yang memberikan kemudahan Allah, yang menunjuk inilah bentuk kemudahan juga Allah, semua Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya diajaklah Pak ya. Untuk bergabung ya Pak ya. Untuk menjadi wakil ya Pak. Sebelum itu tidak seperti itu malah. Jadi tidak diduga-duga pulang haji di awal 2009 tidak menyangka, tidak menduga, tidak mengira sama sekali
waktu itu saya diminta oleh orang tua saya Pak Bambang, mantan wali kota itu, diminta untuk mendampingi beliau sebagai staf ahli. Saya ulangi, tidak mengira, tidak menyangka. Staf ahli wali kota pada itu, dan kami lapor minta izin ke rektor pada itu Pak Mokhtar Latif, diizinkan gitu. Seterusnya menjadi staf ahli, kemudian kepala badan, kemudian asisten itu. Tapi awalnya tidak menduga sama sekali. Tidak akan menduga sama sekali. Iya. Itulah. Mungkin itulah bentuknya Allah memberikan berguna untuk orang banyak dan kemudahan seperti itu mungkin. Dan sampailah sekarang ini menjabat sebagai wakil gubernur Jambi ya Pak. Pastinya begitu banyak sekali cerita yang akan kita berbagi dengan di listeners, tapi nanti kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat. Kita masih ada di talk show spesial hari ini di listeners bersama Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Yang mana ini Bapak Abdullah Sani ini mendapatkan gelar Paduka Agung Mulyo Agamo. Sekali lagi selamat ini Pak. Terima kasih. Kapan ini Pak ini Pak diberikan gelar ini Pak Paduka Agung Mulyo Agamo? Ya di awal bulan Juli kemarin lah. Awal bulan Juli kemarin baru berarti Pak ya. Tapi sesungguhnya melihat gelarannya aja sudah terasa berat Bapak di sini. bagi Bapak berat ini menerima gelar ini Pak? Ya pada awalnya saya sampaikan kok begitu berat beban. Iya. Tapi mau tak mau harus diterima. Ya, sebagai doa aja lah mudah-mudahan kita bisa menanggung beban memikul beban yang ini. Iya. Sebab sisi lain memang berat, tapi sisi lain adalah dalam rangka untuk kita membentengi diri. Betul. Kalau sudah dapat gelar itu kan kita tidak boleh harus jangan lari dari syarat, dari adat. Iya. Nah mungkin ini rasa gelar ini udah tepat diberikan kepada Bapak. Jadi memang nggak sembarangan gelar ini diberikan karena ya Bapak juga mungkin untuk di bidang agama juga sangat konsen gitu ya Pak ya. Nah terlebih lagi ini Bapak juga menjadi dosen ya Pak ya. Sebagai tenaga pengajar, nah tentunya. Nah, kalau boleh tahu nih enakan mana nih Pak? Jadi dosen atau jadi wakil gubernur nih Pak? Ya, kalau boleh apa adanya ya. Artinya, ini pilihan yang sulit dikayaknya Pak ya? Bahwa dimanapun kan sebenarnya serupa tidak sama ya. Iya. Kalau dibilang pilih kemana, maka dari awal tadi saya katakan, saya tidak pernah menentukan nanti harus begini, gini. Iya, betul. Dan semuanya mulai saya tamat kuliah, menjadi dosen, sampai ke jadi ya pejabat di pemerintahan kota, sampai wakil wali kota, sampai wakil gubernur pun. Saya harus katakan sebenarnya tidak penuh dengan hayalan, penuh segala macam tidak. Tapi air mengalir saja. Mengalir aja ya. Saya tidak mengada-ngada kalau ini. Kalau saya merencanakan ini dan itu, orang lain akan katakan tidak tahu diri ini. Kalau saya juga mengakui di sebalik itu mengakui betapa banyak kelemahan-kelemahan saya kan. Sama halnya. Kalau dibilang tadi dikatakan pernah jadi dosen, kan dosen kan tidak sedikit. Iya. Kalau boleh tahu Bapak waktu itu menjadi dosen di perguruan mana? Dulu IAIN. IAIN Jambi ya Pak. Kan menjadi UIN kan. Jadi saya 84 tamat secara lengkap waktu itu. Iya. Kemudian di tahun 85 ikut tes dan alhamdulillah diterima di situ. Sampailah ya di samping dosen pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan, pernah menjadi wakil dekan pada waktu itu. Pada waktu itu berapa lama itu Pak? Di samping pernah ditugaskan di kepala madrasah al-labor ini kan, itu 5 tahun lebih di situ. Kalau wakil dekan 4 tahun kan. 4 tahun. Jadi totalnya saya mengabdi di dunia pendidikan waktu itu dari masa kerja 27 tahun. 27 tahun. Iya. Wah, itu. Jadi saya minta pensiun dini kemarin karena ada air yang mengalir. Air yang mengalir. Mengalir lagi, saya diminta untuk
mendampingi Pak Pasabat. Iya. Saya minta pensiun dini di situ. Oke. Dan dikasih Pak waktu itu pensiun? Dikasih atau malah enggak deh jangan katanya? Ya dikasih karena itu kan pilihan. Oh pilihan ya Pak ya. Tapi seandainya nanti kalau Bapak mau kangen nih istilahnya, mau mengajar lagi jadi dosen gitu, mau Pak? Insya Allah. Tetapi kan begini Pak. Iya. Jadi dosen itu pertama kemampuan. Nah mampu ini tidak hanya ilmu saja lah, apalagi ilmu saja sekarang sudah banyak ketinggalan Pak. Dulu tidak sempat baca lagi Pak, baca buku. Sebenarnya ilmu itu kan berkembang terus, dinamis. Iya betul. Sesuai dengan berkembang di samping kesempatan dan lain sebagainya. Alangkah kasihannya kita memaksakan diri untuk mengajar di suatu perguruan tinggi, sementara kita pun tidak bisa maksimal untuk memenuhi apa tugas dosen itu. Seperti itu. Ya bukan saya tidak mau tidak ya, tapi lihat nanti aja lah. Lihat nanti, siapa tuh dapat undangan untuk menjadi dosen luar biasa gitu. Saya kira terlalu tinggi lah itu. Sebab sekarang ini kan sudah banyak doktor segala macam, guru besar juga banyak. Bahkan mohon maaf yang waktu itu sama-sama saya satu lokal, saya sebagai dosennya, mereka sebagai mahasiswa. Sekarang sudah ada yang guru besar sudah. Itu ada sering ketemu Pak? Ada pernah ketemu? Kalau komunikasi terus ya. Sekarang bahkan sering saya hadir ke YN. Oh, Bapak sering hadir juga. Kalau apalagi ada di undang-undang saya hadir. Iya hadir ya Pak ya. Ibarat ya reunian ya Pak ya. Iyalah. Jadi kalau maunya cita-cita mau ngajar di sana itu bukan mustahil, tapi rasanya kita ngukur diri lah. Ngukur diri. Pertama keilmuannya tadi itu sudah amat sangat ketinggalan. Iya, dunia pendidikan ya Pak ya. Iya, kita harus akui itu. Iya, betul. Ya, kalau soal tuanya tua kita memang. Di samping waktu dan sebagainya. Iya, betul sekali. Sedangkan yang mahasiswa yang Bapak ajarin aja sudah jadi dokter ya Pak. Bukan dong, ada yang profesor sudah. Sudah ada yang profesor lagi. Iya, entah itu. Tapi silaturahmi tetap kami jaga. Tetap dijaga ya Pak ya. Kita harus yakin bagaimanapun kita dibesarkan cikal bakal kita kan di situ dulu. Iya betul. Saya kira itu. Nah bicara mengenai silaturahmi gini dengan Wali Kota Jambi Bapak Pasha masih sering bertemu Pak? Sering ketemu. Tapi ya, dalam acara-acara formal begitu. Acara-acara formal, kalau di luar acara formal? Ya kebetulan sama-sama sibuknya ini kan jadi. Ya kalau dalam sibuk ini kalau dikatakan suka dukanya tadi ditanya kan. Iya. Sibuk. Kadang terkadang urusan keluarga pun harus kita tinggalkan karena urusan jabatan ini. Iya. Ya, kita menyadari jabatan ini ya anugerah dari Allah memang alhamdulillah. Tapi tugas yang diberikan itu kan kita diberikan fasilitas tertentu kan sampai kita lengahkan itu kan salah besar. Iya betul. Ya, betul. Itu diantaranya itu. Iya, dan masyarakat ya memberikan kepercayaan penuh ini Pak. Jadi memang ini suatu amanah ya Pak yang harus dijalankan. Nah, bicara mengenai pekerjaan, mengenai wakil gubernur ini. Enak gak Pak jadi wakil gubernur Pak? Saya kalau dosen tadi sudah terjawab ya Pak. Sejak jadi dosen, sejak jadi wakil dekan, sejak jadi kepala madrasah di ini, sejak jadi staf ahli kepala badan bersama beliau, kemudian jadi asisten wakil wali kota sampai sekarang. Saya gimana pertanyaannya tadi? Enak gak sih jadi wakil gubernur Pak? Saya tidak pernah mengatakan enak enggak enak. Yang penting bagaimana tugas bisa kita laksanakan. Iya. Begitu selesai tugas masyarakat, kelihatannya masyarakat berbahagia, kita sungguh berbahagia itu. Di situ enaknya. Itu Pak. Tapi kalau sampai kita tidak lakukan karena tidak ada halangan yang ini, saya kira ya kita aja seperti apa perasaan, apalagi masyarakat. Kan. Apa dengan sudah 1 tahun masa jabatan Bapak sebagai wakil gubernur Jambi ini ya, sudah terlihat masyarakat ini bahagia Pak terlihatnya? Wah itu amat sangat relatif. Yang bisa mengatakan jangan kita. Itu ya Pak ya. Mungkin Bapak ada lihat gitu kali kan, waduh dari segi ini sepertinya sudah, yang ini belum, seperti gitu Pak. Yang jelas banyak yang belum.
Waduh, Bapak berarti sudah menjawab ini apa yang di listeners tunggu-tunggu sepertinya. Tapi masih ada waktu. Masih ada waktu, ya kan baru 1 tahun ya Pak ya. Selesai. Betul. Sampai tahun 2024 ya Pak ya. Masih ada waktu dan memang masyarakat Jambi juga menanti ini Pak. Kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pastinya. Masih asik kita ngobrol bersama Bapak Wakil Gubernur Jambi, tapi setelah yang berikut ini. Di listeners, balik lagi bersama Andra. Kita masih ada The Talk Show spesial bersama Wakil Gubernur Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani, MPDI. Wow, tentunya asik banget ya, makin seru aja obrolan kita di sore hari ini. Ngobrol santai sambil menikmati secangkir teh ya dari radio pastinya. Dan tadi kita juga sudah bertanya-tanya dengan Bapak Abdullah Sani. Nah mungkin kita juga ingin mendengar lagi ya, sedikit ceritanya. Yang mana tadi kita sempat menyinggung ini sudah setahun mendampingi Gubernur Bapak Al-Haris sebagai Wakil Gubernur. Terus gimana nih rasanya Pak? Apakah dengan setahun ini sudah terasa lelah atau masih tetap bersemangat Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit ini Pak. Ya, terima kasih. Insya Allah tidak pernah kita katakan lelah. Ya, Pak, ya. Dalam artian melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Namun bahasa kita capek segala macam itu normal aja manusiawi. Kadang-kadang agak terganggu kesehatan itu biasa-biasa saja. Tapi sampai mengatakan lelah tidaklah saya kira. Ya, terus terang, alhamdulillah Pak Gubernur juga memberikan tugas-tugas yang tambahan itu. Beliau juga melihat kondisi saya kan artinya kan. Oh gitu ya Pak. Tidak dipaksakan seperti itu. Iya. Beliau juga paham lah Pak. Paham artinya. Itulah makanya harus ada saling mengerti. Insya Allah. Chemistry-nya dapat gitu ya Pak. Insya Allah itu kan. Iya. Dan suka dukanya apa sih Pak? Ya. Suka dukanya selama 1 tahun ini nih Pak? Ada nggak Pak? Banyakan sukanya atau dukanya? Saya ingin katakan lagi. Saya kok tidak pernah melihat suka dan dukanya tidak. Iya ya. Hanya kebahagiaan memang ada ya kebahagiaan. Ya kalau Islam saya pribadi terlalu ego kan seorang wakil gubernur. Tapi kan kita tidak boleh seperti itu. Iya kan? Iya betul. Sisi lain saya wakil gubernur semuanya. Tapi kan harus kita ingat bahwa di sebalik itu ada tugas-tugas yang sungguh luar biasa kan. Seprovinsi ini dalam rangka mendampingi Bapak Wakil Gubernur kan. Nah memang ada juga ya kesan-kesan ininya kan. Ada hal-hal yang memang mestinya saya respon dari masyarakat seprovinsi 11 kabupaten ya 9 kabupaten 2 kota ini kan. Nah kita ya terus terang tidak jarang kita tidak bisa merespon sepenuhnya, tidak bisa memenuhi sepenuhnya. Contoh undangan saja lah. Iya Pak. Undangan saja tidak semuanya terpenuhi. Saya baru paham ini Pak. Bapak pernahkah dapat undangan untuk menghadiri undangan misalnya pesta pernikahan di Sarolangun gitu Pak ya. Kan jauh itu Pak. Karena seprovinsi loh Pak. Nah, itu contoh langsung. Bapak langsung bisa nyontohkan itu. Undangan itu untuk minggu kemarin, minggu depan ada di Sarolangun, ada di bahkan di Bungo ada. Di Bungo ada. Padahal di sini juga banyak undangan di kota ya kan, Pak ya. Iya banyak sekali. Nah itu bagaimana Pak caranya Bapak mengantisipasi sementara kan nggak mungkin di sana di sini gitu loh Pak. Bagaimana itu Pak supaya mereka jangan kecewa Pak? Paling tidak kita berikan saja kan bahwa ada jadwal yang berbarengan di sini. Iya. Maka sampai sekarang saya tidak langsung berani menyanggupi ya. Oke. Iya. Saya akan datang, saya tidak beri seperti itu. Bahasa insya Allah pun itu ada catatan. Catatan nanti kalau ada perintah dari Pak Gubernur untuk mewakili beliau, apalagi keluar daerah sebagainya, saya harus tinggal. Tapi dari awal sudah saya sampaikan itu. Sudah disampaikan. Termasuk di kota ini seperti itu juga. Seperti itu juga. Tidak semuanya bisa Bapak hadiri ya Pak ya? Tidak bisa. Itu kan kalau boleh kita katakan kan tentu mereka ada secercah kekecewaan. Iya kan betul itu. Pak, kesedihan. Nah, iyalah itu. Tapi kalau suka duka dalam artian ini saya kira tidak ada ya Pak ya.
Enjoy aja Pak ya. Oh aduh. Enjoy saja. Enak bener. Enjoy aja. Walaupun begitu padat sekali pekerjaan yang dikerjakan. Apalagi sekarang ini sudah masuk bulan Agustus ini nih Pak. Iya. Tentunya sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah betul. Ini Jambi sendiri mungkin ada yang dipersiapkan ini Pak. Ya sudah jelas ada persiapan untuk kegiatan itu. Tapi ada bidang teknis sendiri kan. Jadi semua OPD sudah ada. Sudah ada semua ya Pak. Rencana itu kan. Di puncaknya nanti kan di tanggal 17 kan itu sebagainya. Iya, oke. Tapi saya berkatakan jujur itu kan yang ini kemarin saya sampaikan teknis. Teknis saja. Berjalan aja ya Pak. Artinya saya tidak perlu harus susah banget urusan itu kan. Mohon maaf ya kita apa adanya saja lah. Apa adanya saya. Tapi kalau itu perintah dari Pak Gubernur ya mau tak mau kita harus sudah konsekuensinya kan harus seperti itu, komitmen seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillah beliau juga mengerti kondisinya. Artinya beliau tidak sembarang memerintahkan juga tidak. Hal-hal yang memang harus dihadiri oleh gubernur-gubernur. Ternyata itu ya memang harus diingat. Tapi kalau ada hal kan memang yang boleh saja diwakilkan kepada staf ahli, asisten seperti itu ada ya Pak ya. Jadi tidak mesti harus dengan wakil gubernur terus seperti tapi itu. Memang ada hal yang memang harus kalau tidak gubernur wakil gubernur kan gitu ya. Ada. Iya karena statusnya wakil ya Pak ya. Contohnya di paripurna DPR seperti itu ya Pak ya. Itu kalau itu kita juga harus maklum, harus ikhlas betul loh. Ini memang tugas kita kan. Iya betul. Jadi kalau ditanya suka dukanya apa secara konkret saya kira ya tidak bisa ceritakan apa. Bisa diceritakan Pak ya. Jadi kata Bapak tadi dinikmatin aja. Iya nikmatin saja. Wah, bicara mengenai dinikmatin ini Pak, tentunya di listener juga pengen tahu nih perjalanan panjang Bapak yang dikenal juga ini. Saya juga dapat ini informasi bahwa Bapak ini adalah merupakan laki-laki berkain sarung, bersendal jepit ya Pak, dari Kuala Tungkal. Iya. Waduh Bapak dari Kuala Tungkal ya Pak ya. Betul. Nah itu Pak, ini nih di listeners banyak banget yang belum tahu dan pengen tahu perjalanan seorang Bapak Abdullah Sandi ini nih Pak. Bapak ceritakan ini nih Pak, bahwa bukannya gampang untuk kita tahu dan kita lihat Bapak Abdullah Sandi saat ini. Ternyata perjalanannya itu sangat panjang. Nah mungkin ceritakan ini Pak, boleh Pak? Ya saya kira walaupun tidak tercover semuanya ya. Iya. Jadi saya lahir di Kuala Tungkal itu di Kecamatan Tungkal Ilir pada waktu itu. Desanya Brahma Hitam Kanan di Parit 8 di kampung betul. Berapa jam itu Pak kalau dari Jambi Pak? Sekarang sekarang lumayan alhamdulillah cuman ya paling 3 jam 2,5 jam sampai. Kalau dulu belum ada jalan darat itu Pak. Nah, jadi saya sekolah pun di swasta, SD pun swasta, di SLTP-nya swasta, di LSDT-nya juga swasta. Maka dikatakan orang mengatakan bahwa sampai kuliah pun masih kadang pakai sarung. Masih pakai kain sarung pada saat kuliah juga? Waktu kuliah di lokal ya enggak lah. Artinya apa? Memang sampai SLT tamat itu memang tidak pernah pakai sepatu juga, enggak pakai selop jepit, sendal jepit, kain sarung. Memang di madrasah kan seperti itu. Iya. Jadi ceritanya pindahlah ke Jambi ini di tahun 78. Tahun 78. Tapi saya selama SLT ya. Di tugasnya tidak ada, kelihatannya sepele memang, tapi alhamdulillah kok jadi berarti ya. Iya. Saya dipindah ke Jambi ini kan diminta oleh salah keluarga ada di sini untuk tugas ngajar ngaji malam. Itu sudah selesai sekolah yang di Tungkal? Iya. SMA? Iya. Oke, pindah ke Jambi. Ya. Jadi pindah hanya untuk ngajar ngaji malam. Ngajar di ngaji masjid, malam di masjid. Ya. Di mana itu Pak? Di Pasir Putih Pak. Di Pasir Putih. Iya. Oke. Di Pasir Putih. Jadi saya sendiri masih di sini. Kemudian saya sampaikan ke orang tua almarhum yang masih sekarang di waktu itu di Tungkal, sampaikan saya kok kepengen kuliah. Karena diantar oleh paman saya ke IAIN Komplek IAIN itu. Oh, akhirnya terbersit lah pengen kuliah gitu. Jadi beliau jawabannya kalau memang pengen kuliah kami semua pindah. Alasannya ya.
Alasannya memang kayak tidak masuk akal. Tapi kenapa? Karena kalau keluarga tidak pindah, periuk jadi 2. Seperti itu. Saya tidak mengatakan orang tua miskin, tidak ya. Tidak. Saya tidak bersyukur namanya, tapi itulah adanya. Iya. Jadi pindah ke Jambi. Pindah semua. Maka kuliahlah di IAIN sambil lah malam ngajar ngaji di masjid. Sorenya ngajar di rumah-rumah. Oh, ngajar di rumah-rumah. Ngaji di rumah-rumah. Iya. Saya ingat betul di Pancakarya ada, di Persija itu ada. Ada. Di komplek penerbangan itu ada. Ada. Mana beberapa tempat itu loh. Ada. Masih ingat Pak ya rumah-rumahnya? Masih kenapa tidak? Dan alhamdulillah yang saya ajar ngaji waktu itu sekarang sudah menjadi banyak yang menjadi orang-orang hebat itu. Waduh, alhamdulillah. Di samping saya juga ngajar sorenya di madrasah. Iya, jadi begitu banyak sekali Bapak mengajar ya Pak ya? Oh, sejak tahun 79 sudah ngajar itu. Sudah ngajar. Itu sambil kuliah terus ya Pak ya? Berjalan sambil kuliah. Begitu sampai sarjana muda pada waktu itu. Kalau boleh sebatas cerita kan. Iya. Nah saya sudah tambah ngajarlah di madrasah ada di MTS Negeri, MTS Muhammadiyah, di MTS Pilya di Sulanjana dan sebagainya sampailah sarjana. Tapi ngajar ngaji malam tetap terus itu. Tetap terus itu. Ngajar ngaji malam terus di masjid masih juga terus. Sampailah tahun 84 saya selesai. Waktu itu namanya sarjana lengkap. Sarjana lengkap. Kalau ada sarjana muda saya lengkap. Lengkap ya. Waktu itu langsunglah terus ikut tes pada waktu di IAIN pada waktu itu. Alhamdulillah dari 25 orang yang tes 10 orang termasuk saya. Ngajar masih terus ya. Nah, sampailah bekerja di situ ya karena sudah dapat tugas-tugas dari IAIN yang ngajar dikurangi tapi malam masih tetap menyempatkan diri ya Pak ya. Kemudian di samping itu saya kan ya dari awal sejak tahun 82 itu sudah ya sering ya dikatakan hobi kok berlebihan. Jalan-jalan ke masjid-masjid Langgar Surau di kota ini, bahkan di Muara Jambi. Kenapa ya diminta orang tausiah itulah. Diminta orang untuk tausiah. Sampai seterusnya berikutnya sampailah di saat saya tidak menjabat lagi sekretaris jurusan, tidak menjabat kepala sekolah, kepala madrasah masih, kemudian tidak wakil dekan, nah berlanjutlah bukan saja di kota tapi sampailah Kayuwaro sampai kepada Margoyoso sampai di Bojang sampai Singkut Pemenang segala macam jauh sekali apalagi Bahar dan sebagainya ini itulah menjadi alhamdulillah walaupun pada waktu saya tidak mengatakan nanti akan begini begitu lolos saja itu kan mengalir aja Pak ya alhamdulillah rupanya berkesan di masyarakat itu dia sehingga orang paling tidak kenal tahu itu. Dengan pria berkain sarung. Jadi kalau soal saya berkunjung ke daerah bukan sekarang saja dari dulu. Dari dulu ya Pak ya. 90-an sudah. 90-an sudah itu. Betul. Nah, kemudian sisi lain saya akan diajak di organisasi di Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Tidak mengatakan yang Muhammadiyah tidak sama saja. Kalau saya berteman waktu kuliah pun saya tidak membedakan ini warga NU. Semua sama. Buktinya saya mengajar juga di madrasah Muhammadiyah. Tapi saya karena basisnya dari situ langsunglah diajak juga menjadi wakil ketua pimpinan wilayah NU di provinsi ada satu periode. Kemudian pernah waktu itu juga apa namanya Adul Mubalighin pernah kemudian di kota dilanjutkan dengan Dewan Rais Surya ICNU kota sebagainya. Banyak sekali ini. Di samping organisasi-organisasi yang lain. Dari situlah karena jadi pergaulan seperti itulah. Tapi saya ulangi juga waktu itu pun belum mengira dan tidak pernah menghayal kok mau jadi wakil gubernur tidak. Mengalir aja Pak ya. Cuman dari situlah cikal bakalnya Pak ya. Iya, karena orang banyak mengenal Bapak. Ya kan memang ya sebatas kenal ya. Kenal. Iya. Insya Allah. Karena kenal dengan kebaikan Bapak
Ya bukan kebaikan lah. Kalau boleh saya katakan seperti itu Pak, dengan mengajar dan akhirnya mereka mendapatkan ilmu dari apa yang Bapak berikan. Terus yang jadi pendukung kenapa banyak kenal? Karena saya kebetulan di IAIN itu jadi dosen dan wakil dekan lah, kepala madrasah di IAIN itu. Sementara mahasiswa yang paling banyak adalah di Fakultas Tarbiyah itu. Kalau waktu itu dibandingkan dari 3 fakultas Anda dibandingkan dengan Fakultas Tarbiyah ini belum ada separuh. Belum ada separuh ya? Maka kalau dihitung sekarang bukan puluhan lagi, ribuan. Ribuan. Nah, kebetulan saya ikut ngurus di administrasi itu kan. Maka kemanapun alhamdulillah ada saja yang kenal gitu kan. Itu ya. Betul sekali. Jadi kemanapun Bapak orang kenal Pak. Jadi saya katakan apa adanya, bukan karena saya lebih pintar juga tidak. Lebih hebat jauh sekali. Karena bagaimanapun mengatakan pintar, guru-guru kita pun banyak. Tentu lebih pintar guru-guru kita lah. Iya betul. Hal yang lain itu saja. Betul sekali. Saya berusaha apapun pesan juga dari orang tua saya. Kita ini ada seperti ini karena orang tua, karena leluhur, karena doa orang banyak. Maka dikala bersama dengan orang banyak, berusahalah untuk kalau bergaul jangan remehkan mereka, jangan merasa tinggi. Belum apa kita ini. Jadi kita datar saja. Jadi bergaul saya tidak milih-milih siapa-siapa, kecuali dalam tugas formal ada rapat ya mau tak mau lah. Di luar itu saya biasa-biasa. Dan itu pesan orang tua dan saya kira itu pesan agama sudah seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Ini menarik sekali ya The Listeners ya. Jadi ini merupakan kalau boleh dikatakan ini cerita inspiratif buat kita semua untuk lebih lagi semangat untuk menjalankan apa yang sedang sekarang kita jalankan. Jadi apapun itu mengalir saja. Mengalir saja. Jadi buat bikin semua orang itu menjadi senang. Nah, sebagai penutup ini sebelum kita akhiri talk show spesial kita ini sebagai orang tua dan ayah ini Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda saat ini nih? Singkat aja Pak. Saya berangkat dari cerita saya juga. Iya. Bekalilah diri dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ilmu apa itu? Ya dunia akhirat lah. Itu ya. Dalam artian agama kita harus pegang. Terserah agama apa pegang betul. Tapi ilmu yang kita harus gunakan bekal untuk kehidupan dunia ya sesuai dengan bakat minat kita masing-masing ya. Iya. Tapi jangan nanti begini dan walaupun gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi ingat, rendahkan budimu serendah rumput di bumi. Nah, mencari ilmu niat tulus saja dulu. Tulus ya Pak ya. Mintalah kepada Allah, berdoa, jangan lupa berdoa. Tapi generasi dulu sekarang kan berbeda dalam artian tuntutan zaman sekarang sudah berbeda kan. Sudah berbeda. Maka apa yang diperlukan dalam kepentingan belajar, termasuk bekerja dan segala macam harus kita ikuti, jangan tidak kita ikuti. Tidak kita ikuti. Semangat, jangan kendor, soal nanti jadi apa kita itu urusan Allah dan tergantung daripada usaha kita ini. Saya merasakan itu kan. Iya Pak. Jangan kalau tidak begini nanti kita tidak jadi begini. Jangan seperti itu. Termasuk sekolah pun. Sekarang kan mengejar-ngejar anak-anak kita harus di SMA 1. Harus di SMA 3. Betul. Saya kira tidak salah. Tapi jangan sepenuhnya itu ini. Saya contohkan alasan dengan saya toh. Iya. Saya ini sekolah di swasta semua di kampung pula. Jadi tergantung dengan semangat kita juga, motivasi kita dan kesungguhan kegiatan kita semuanya. Betul. Yakinlah manjada wajara siapa yang sungguh-sungguh akan dapat. Akan dapat ya Pak ya. Kira. Betul. Jadi yang penting bekalilah sesuai dengan apa yang kita akan lakukan. Karena ada juga istilah subhanul yaum rijalul ghad. Ini dalam kata kita sebagai orang tua ya. Bagaimana Jambi ke depan tergantung bagaimana pemuda hari ini. Maka kepada calon pengganti kita dari semuda kita itu kita harapkan supaya membekali dirilah. Membekali diri dengan ilmu-ilmu, dengan apapun yang memang kita perlu bekalan kepada kita. Dan itu ada di sekolah, di pendidikan, di pembelajaran kenal. Tapi jangan lupa agama pegang. Bagaimana Indonesia anak sungguh luar biasa ini. Bahwa kita punya keyakinan harus kita tanamkan. Kalau lari daripada agama,
akan ada sebuah kesuksesan yang menjadi kebahagiaan kita. Kelihatannya aja sukses tapi tidak ada sama sekali. Hampa ya. Hampa sebenarnya. Sekarang itu kepada generasi muda kami ingatkan subhanul yaum di Jalukat bahwa bagaimana Jambi ke depan, bagaimana bangsa ke depan tergantung kalian para anak-anak remaja semua. Maka bekali diri pertama adalah ilmu pengetahuan dan sebagainya dan pegang teguh agama. Saya kira itu. Oke, baik. Waduh, ini saya sampai terbawa suasana ini, Pak. Dan kalau boleh saya mengutip ini tentunya untuk kita semua di listeners generasi muda terutama agar untuk memegang teguh keyakinan dan kuatkan pondasi tentunya dengan agama kita. Nah, bahasanya itu yang tepat. Seperti itu ya Pak ya. Setuju banget. Terima kasih nih Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI Wakil Gubernur Jambi yang sudah berkenan hadir. Jangan bosan-bosan Pak untuk hadir di radio Bapak. Insyaallah. Ya, untuk memberikan informasi kepada di listener semua. Dan tentunya di listeners itu dia talkshow kita sore hari ini. Terima kasih Bapak Abdullah Sani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.